Ada seorang wanita mungkin pelecehan seksual, diperkosa dan sebagainya. Pada dasarnya karena dia diperkosa maka tidak dosa. Cuma kalau dia diperkosa karena dia telah menjadikan orang memperkosa dia, maka dia punya andil dalam dosa. Misalnya bajunya seronok, diajak berduaan mau-mau saja, sering kholwah berduaan, ganjen kemenyek, dia ikut andil. Makanya kalau begitu ya ikut andil dalam dosa. Karena apa? Orang tergoda karena dia bajunya seronok. Nah, makanya kan ini harus dirinci juga. Tapi kalau ada seorang terhormat, menjaga diri, Masya Allah, tiba-tiba ada orang datang lalu memperkosa dia tidak dosa sama sekali, dan dia masih benci dengan perilaku itu, dan dia tidak menikmati, dia tidak senang, nggak dosa dia. Tapi kalau dia menjadikan sebab, ya mohon maaf, ini sebab terjadinya perzinahan itu ya tidak sedikit sebabnya dari wanita itu sendiri. Lihat ya, dari wanita sendiri. Di mana? Di saat wanita itu begitu mudahnya dia diajak bercengkrama, kencan, ngobrol, kemudian bajunya pun baju acak, kurang bahan dan seterusnya. Nah ini, maka pada dasarnya memang karena dia adalah orang yang didolimi, dia tidak punya dosa sebetulnya. Cuman karena dia sendiri menggugah syahwatnya orang, maka dia punya andil di dalam dosa. Maka jadilah Anda wanita yang mulia, dan semoga Anda terhindar daripada pelecehan-pelecehan seperti itu. Sehingga suatu ketika ya ada seorang wanita kerjanya keluar masuk rumahnya orang. Makanya suatu ketika kami ingatkan, semoga Allah mengampuni, ada satu ustaz waktu kita masih tinggal di Karangjala Ututu. Ada dua anak gadis membawa buku, rupanya minta sumbangan. Oke, waktu kita suruh masuk ke rumah, mau masuk ke rumah, kita kan pondok masih kecil kan. Wah, ini bahaya ini. Langsung tak sampaikan pesan kepada kiainya, tolong sampaikan kepada kiaimu, tidak pantas kamu seperti itu. Coba, kalau yang kamu masuki seperti ini adalah bukan orang baik, lalu pintu dikunci, kamu diperkosa, ngomong apa kamu? Wong yang masuk kamu kok, bukan saya menyeret kamu kok. Yang masuk kamu masuk rumah saya. Ngapain masuk rumah saya? Kadang-kadang semacam ini, maka wanita ini perlu jaga kemuliaannya. Dia jaga kemuliaannya. Maka jadilah Anda wanita mulia, sehingga Anda terhindar dari itu semuanya. Orang bandel itu mau merkosa orang yang baik-baik itu sudah resiko tinggi. Resiko tinggi, Pak. Yang gampangan saja, yang cengengisan, senyum-senyum sendiri, bedaan sambil jalan. Ini pokoknya yang murahan itu yang bagi dia adalah gampang, dia tidak mau resiko. Baik, sebab kalau orang kelihatan model baik, banyak yang menolong. Suatu ketika, ini kenyataan di daerah tidak jauh di mana, suatu ketika di sebuah perjalanan, kita lagi di lampu merah. Anak-anak bersama kita adalah anak muda keker dan paling orang jatuh itu kayaknya. Tiba-tiba ada anak gadis pakai baju seronok, pakai baju dakarukan, pas di depan mobil kita. Ada tukang ngamen langsung colek-colek begitu. Kita tuh bingung mau nolong, mau dia sendiri begitu gimana mau nolong? Coba yang itu pakai kerudung rapi turun anak-anak ditempeleng itu orang. Coba, ini benar jadi mau nolong, gimana punya mau ditolong? Dia gitu, gimana? Jadi bingung juga. Coba dia baju yang sopan, lalu ada yang nyolek begitu, mungkin ini yang sama kita ini, ada tentaranya, ada macam-macam, diberes ini, sikat anak itu. Jadi kadang-kadang Anda diganggu karena Anda yang berbuat, Anda yang memulai. Jadi tidak dosa kalau orang itu sudah menjaga diri. Tapi kalau orang tidak menjaga diri, maka dia masuk wilayah mengambil bagian keharaman dan bagian dosa. Wallahu a'lam bishawab.